Malam itu, Rahmat terjebak di jalanan yang asing baginya. Ia baru saja pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Dan motor yang dikendarainya tiba-tiba mati di tengah hutan. Tak ada rumah, tak ada lampu jalan, hanya pepohonan tinggi yang melambai-lambai tertiup angin. Dengan panik, Rahmat mencoba menyalakan kembali motornya. Tetapi mesinnya hanya menggeram lirih sebelum mati total. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendorong motornya sambil berharap menemukan rumah atau bengkel. Semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang turun, membuat pandangannya terbatas. Tiba-tiba di kejauhan, ia melihat kerlap-kerlip lampu warna-warni. Suara orang bercakap-cakap dan alunan musik tradisional terdengar samar di antara pepohonan. Hatinya lega. Sepertinya ada pasar malam di tengah hutan ini. Mungkin ia bisa meminta pertolongan. Rahmat melangkah lebih cepat, meninggalkan motornya yang terlalu berat untuk didorong. Semakin dekat, ia mulai melihat tenda-tenda berjajar, penuh dengan orang-orang yang sibuk berjualan dan berbelanja. Pasar itu terasa hidup. Dengan aroma sate yang menggoda dan tawa riuh pengunjung, namun ada sesuatu yang aneh. Wajah-wajah pedagang dan pembeli tampak pucat, hampir transparan, seperti bayangan. Beberapa dari mereka tidak memiliki kaki, melayang sedikit di atas tanah. Ada pula yang matanya hitam legam, tanpa bola mata. Rahmat menelan ludah. Ia ingin berbalik, tetapi kakinya seolah tertanam di tanah. Seorang pedagang tua tersenyum padanya. Giginya hitam dan tajam seperti gigi serigala. "Anak muda, kau pasti haus. Coba minum ini," katanya, menyodorkan segelas air berwarna merah gelap. Rahmat menolak halus, tetapi pedagang itu justru tertawa. Suaranya terdengar berat dan bergema. Di sekitar semua orang mulai berhenti dan menoleh ke arahnya. Wajah-wajah mereka semakin jelas dalam kabut dan semakin menyeramkan. Ada yang tidak memiliki hidung, ada yang mulutnya menganga lebar seperti ular. Ada pula yang tubuhnya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Jantung Rahmat berdegup kencang. Ia mundur perlahan, tetapi sebuah tangan dingin mencengkram bahunya. Ia menoleh dan melihat seseorang perempuan berwajah putih pucat, dengan mata hitam kosong dan bibir terkoyak lebar hingga ke telinga. "Kau sudah masuk ke pasar kami, nak," bisiknya. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba pasar itu berubah. Lampu-lampu warna-warni padam, menyisakan temaram rembulan yang kini tampak begitu merah, seperti darah. Bangunan dan tenda-tenda menghilang, berganti dengan pohon-pohon yang bengkok dan melengkung seperti tangan-tangan raksasa. Tanah yang sebelumnya keras kini merasa seperti daging lunak, berdetak pelan seolah bernafas. Rahmat berlari kencang sekencang-kencangnya, tetapi kemanapun ia pergi, ia selalu kembali ke titik awal. Semua makhluk di pasar itu menertawakannya dengan suara mengerikan. Suara mereka bergema di dalam kepalanya, seolah memenuhi setiap sudut pikirannya. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu merangkak di bawah kulitnya. Ia menunduk dan melihat tangannya mulai berubah, urat-uratnya menghitam. Kulitnya mengupas dan jari-jarinya memanjang seperti cakar. Wajahnya mulai terasa panas, seolah terbakar dari dalam. Rahmat ingin menjerit, tetapi suara tak keluar. Ia melihat ke cermin kayu di salah satu lapak dan mendapati wajahnya telah berubah. Matanya kini kosong seperti mereka. Bibirnya terkoyak lebar dalam senyum mengerikan. Ia bukan lagi manusia. Ia telah menjadi bagian dari pasar setan. Di tengah tawa makhluk-makhluk yang mengelilinginya, Rahmat hanya bisa menangis dalam hati. Ia tahu tak akan ada yang menemukan dirinya lagi di dunia manusia. Pasar ini adalah rumahnya sekarang, dan pasar itu takkan pernah sepi sampai saat ini.